There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita membaca doa. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin memimpin doa, saya persilakan. Saya Kak. Oke, saya persilakan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita ini menuai berkah dari Sang Pencipta. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, pasti teman-teman sekalian sudah pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Irna, dan samping saya perkenalkan nama saya Vivi. Perkenalkan nama saya Vika. Ternyata nama saya Lia. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lisa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Tita Sari. Oke, sebelum ini mari kita sebelumnya saya ingin bertanya pada adik-adik, apakah sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini? Belum pernah. Oke, karena adik-adik belum pernah mengikuti konseling kelompok ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan anggota kelompok untuk memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh adik. Baik. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Oke, sebelum memasuki tahap konseling, ibu ingin memberikan sedikit tugas kepada adik-adik. Tugas apa, Bu? Tugas apa ya, Bu? Oke, jadi tugas adik-adik di sini adalah merahasiakan semua yang telah disampaikan oleh teman-teman dan ibu. Harap apa yang telah disampaikan oleh teman-teman atau saya selaku konselor di sini, adik-adik bisa merahasiakannya. Oke, Bu. Oke, paham? Paham. Oke. Baik, adik-adik semuanya, jadi di sini saya bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Oke, karena adik-adik semua sudah siap, maka ibu akan menjelaskan sedikit lagi apa itu proses konseling. Oke. Jadi adapun asas-asas yang harus dipenuhi bersama. Yang pertama itu kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan dan etika. Oke. Kerahasiaan itu semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak ada yang membocorkan terhadap orang lain. Asas keterbukaan, semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Asas kesukarelaan, setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Asas kenormatikannya ini, semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjadi sopan santun, saling menghormati ketika memberikan solusi untuk anggota lainnya. Yang setuju? Ibu perhatikan adik-adik sekalian, ada yang mengantuk, ada yang tidak semangat. Oke, karena kalau begitu mari kita main game. Saya persilakan kepada adik-adik untuk berdiri. Lakukan apa yang
1, 2, 3. Kepala. Oke. Sekarang saya ingin bertanya pada adik-adik, apakah sudah siap untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada hadapi sekarang? Siap. Oke, saya persilakan kepada adik-adik untuk menjelaskan masalahnya. Saya, Bu. Oke, saya persilakan kepada Baiklah, jadi permasalahan saya di sini yang ingin saya selesaikan pada saat konseling saat ini yaitu masalah saya sering bolos dari sekolah ataupun dari kelas, tidak mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung karena baik dari teman-teman saya maupun saya sendiri itu ada keinginan untuk sering bermain. Ada pun yang sering kami ikuti bersama teman saya yaitu bermain game di warnet ataupun bermain di tempat yang lain selain di sekolah. Mungkin itu masalah yang saya hadapi. mungkin masih ada yang ingin saya Pak. Oke, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas masalah yang saya hadapi sekarang itu. Saya sering kena marah sama orang tua saya karena di sekolah saya sering sekali bolos. Saya bolos bukan tanpa alasan, saya bolos karena terkadang saya merasa capek saja gitu kalau lagi di kelas terus gurunya menjelaskan tapi saya ngantuk, jadi ya saya keluar untuk cari makan, cari minum dan segala macam. Itu alasan saya membolos. Sekian. Oke, masih ada adik-adik yang ingin Saya Kak, saya persilakan. begini Kak, alasan saya suka membolos itu Kak karena begini Bu, alasan saya sering membolos itu karena terutama itu ketika pelajaran matematika Kak. Nah begini Kak, kan pelajaran matematika itu menurut saya itu begitu sulit. Nah sehingga ketika setelah pelajaran matematika itu saya membolos pergi ke kantin, pergi belanja di luar kelas, di luar ruangan agar saya tidak mengikuti mata pelajaran itu karena gurunya juga tinggal sekali. Oke. Jadi saya rasa permasalahan adik-adik ini hampir sama. Mungkin ada dari teman-teman ini memberikan saran kepada teman-teman agar kiranya tidak mengulangi lagi yang namanya bolos. Oke, saya ingin menanggapi permasalahan dari saudara Disa. Mungkin solusi yang dapat saya berikan itu coba cari lingkungan teman-teman yang bisa memberikan dampak positif. Sebenarnya saya juga sedang mencari teman-teman yang bisa memberikan dampak positif sehingga tidak terpengaruh untuk membolos lagi. Jadi mungkin solusi yang dapat saya berikan kepada saudara Disa agar tidak membolos lagi itu cari teman-teman yang baik, yang rajin sekolah, rajin belajar, supaya kita juga bisa ikut rajin begitu, supaya tidak khawatir untuk main game segala macam gitu. Oke, mungkin ada adik-adik yang ingin menambahkan? Saya Kak. Begini Kak, saran saya untuk saudari Lia itu mungkin saudari Lia itu bisa mengatur waktu tidurnya. Misalnya begini, bisa tidur lebih ketika malam itu saudari Lia itu mungkin bisa tidur di waktu yang lebih cepat, misalnya jam 8 sehingga waktu tidur pada malam hari itu tercukupi. Sehingga pada waktu di kelasnya ketika proses belajar mengajar itu saudari Lia itu tidak merasa ngantuk. Karena teman-teman sudah mendengarkan solusi dari teman-teman sendiri bahwa bolos itu tidak baik. Jadi kesimpulannya dari saya itu adik-adik harus sering-sering
Alhamdulillah.